customers. Nah, ini dia motor akrilik, motor transparan. Nah, ini ada cerita unik. Pemiliknya Haris Muhammad. Ini adalah motor pertama buat dia. Tapi banyak yang salah kaprah. Disangkanya ini motor Ninja yang dirubah, dimodif. Bukan, ini bukan motor modif. Ini adalah contoh generasi hobi motor, generasi industri 4.0, 4.0. Kenapa? Karena semua barang yang kita lihat dibeli secara online. Dan semua pengerjaan yang bukan dilakukan in-house di workshopnya, itu pun dipesan secara online. Nah, yang paling unik yang belum ada di dunia, ya setidaknya kami belum pernah lihat, adalah sasis yang murni dari akrilik ini. Di awal tuh kita langsung ragu, aduh akrilik, ini gimana kekuatannya ya, gimana rasanya ya. Tapi kalau kita lihat tampilannya emang luar biasa keren, transparan cuy, di mana ada, ini pabrikan aja gue yakin nggak berani bikin kayak begini. Ya tadi kita udah nyobain dikit, oke, aman, ternyata nggak ada isu sama sekali. Ya memang kita belum nyobain high speed di jalan tol karena kondisi sekarang tidak memungkinkan. Tapi saya yakin dengan sekilas nyoba tadi ini sudah sangat layak buat di jalan raya Jakarta. Nah, seperti tadi gue bilang, ini sasisnya murni bikinan dan pesanan Mas Haris. Desain dia, jadi ini jangan keliru, ini bukan motor konversi loh. Ini full custom made yang memakai beberapa komponen dari Kawasaki Ninja. Yang menurut Mas Haris itu karena komponennya paling gampang dicari secara di online, bertebaran banyak. Ini motor sebenarnya masih dalam proses refinement, jadi masih sedikit-sedikit dirubah. Tapi yang saya nyobain ini, yang di depan kita ini adalah di tahap akhir. Dia sudah mengganti baterai yang lebih gede, baterainya memakai LFP, bikinannya dapur racing. Terus dinamonya QS 3KW, controller Fotol. Itu sebenarnya kombinasi yang banyak digemari penggemar kecepatan. Nah, ada satu lagi ya, kita udah lihat nih sasis full akrilik. Ini ada lagi yang kebetulan belum sempat kepasang, armnya full akrilik. Ini kebetulan arm yang kepasang belum sempat dipasang yang akriliknya, ini masih aslinya Ninja, tapi ini bakal kepasang. Kalau ini kepasang ini luar biasa. Kenapa? Berarti tinggal velg yang belum akrilik. Kalau velgnya nanti dia bikin akrilik, udah. Ini motor satu-satunya di dunia. Sekarang aja ini posisinya sebenarnya boleh dibilang motor bersasis akrilik pertama di dunia, setidaknya yang kami ketemu. Nah, kita akan ngobrol dengan Mas Harisnya di ruangan dia. Biar lebih enak, satu pakai AC, terus kita lihat prosesnya dia desain. Kita tanya-tanya sebenarnya ini gimana sih awalnya dia bikin. Karena Setrumers pasti ada sedikit pertanyaan ya soal kekuatan. Yang sudah tadi di awal saya sudah singgung, tidak ada persoalan. Kita udah coba, walaupun tidak ngebut habis-habisan, cuma lumayan lah. Oke, kita lanjut di dalam. Oke, Strumers. Nah, seperti tadi omongan saya, kita akan ngobrol dengan Mas Haris Muhammad yang bikin motor transparan tadi, akrilik tadi. Nah, tadi kalau masih ingat, tadi itu kita nyobain, aman, motornya enak, tenaga sih gede banget untuk ukuran motor listrik sekarang, dan handlingnya oke, dan ternyata tidak ada persoalan, tidak ada rasa aneh di sasis yang full akrilik. Makanya sekarang gue mau tanya langsung kita ngobrol langsung dengan Mas Haris nih. Kenapa sih Mas dari awal bisa pakai, kenapa pilih akrilik? Oke. Awalnya itu SM Engineering ini kan bergerak di bidang konsultan simulator mobil. Oke. Ya, dari situ saya dari berbagai material itu, saya udah coba berbagai material, dari kayu, dari
polipropilen. Nah, dari situ saya akhirnya memakai akrilik untuk simulator mobil. Terus Pertimbangannya lebih nah, dari situ saya melihat akrilik itu lebih terlihat menarik dan cocok untuk dipamerkan di showroom, lebih enak ya dilihat ya di mall, terus lebih terlihat mewah atau unik lah. Emang kekuatannya ketika di simulator itu aman, nggak ini? Nah, saat dicoba pertama kali itu langsung, maksudnya langsung cocok gitu. Oke, langsung tidak ada persoalan. Kekakuannya cocok, pas nggak terlalu lentur gitu. Jadi memang dari sisi simulator itu bisa gerak atau gimana? Nggak? Bisa. Oh, makanya dia butuh bahan spesifik ya, yang beneran kayak kendaraan sih kekuatannya. Tapi itu kan simulator mobil. Iya. Nah, ini yang gue nyobain tadi kan motor. Nah, itu kan dua hal. Setelah saya ini usaha berjalannya setahun 2 tahun berjalan, terus ada salah satu vendor yang langganan saya itu nanya, "Mas, punya simulator motor nggak?" Gitu kan. Nah, saya nggak bisa bilang iya kalau belum bikin. Nah, dari situ kan iseng saya, maksudnya pengen nyoba. Nggak ada yang pesen, nggak ada yang nyuruh gitu. Saya nyoba simulator motor, terus berhasil gitu, maksudnya kuat, pakai motion system yang bisa. Jadi benar simulatornya benar-benar bisa dimiringin gitu-gitu, jadi itu persis kuat. handling motor ya. Nah, dari situ saya kan itu makan waktu 3 minggu. Itu waktunya cepat sekali. 3 minggu bikin itu simulator motor. Iya, 3 minggu, terus seminggu kemudian setelah jadi, nah itu kepikiran, wah ini kayaknya bikin motor asik nih, tinggal kasih roda. Tinggal roda yang kurang. Nah, jadi simulatornya itu jadi simulatornya itu memang kayak motor. Ya, 1:1. 1:1 ya? Ya, kebetulan yang saya pakai itu basisnya itu Kawasaki Ninja 250 yang karbu. Yang karbu. Ya udah langsung tinggal kepikiran ini tinggal kurang kan roda ukuran doang. Saya sudah dapat. Harusnya untuk desain lagi untuk memodifikasi itu menjadi motor nggak terlalu sulit gitu. Jadi cuma dari simulator, dari bahan yang mungkin sebagian orang bilang mainan, ternyata karena mirip, tiba-tiba dijadiin aslinya. Ya itu luar biasa. Dan tadi itu pemirsa, ya terus terang pertama kali mau kesini ketemu Mas Haris, keraguan pertama itu gila itu akrilik cuy. Itu akrilik, ini kuat nggak? Tapi setelah dinyobain langsung ternyata aman, bagus. Cuma tadi kebetulan memang belum sempat kita coba di jalan yang ini, cuma ya nggak enak lah nanti tinggalin Mas Harisnya kelamaan. Kalau gue pakai jauh, padahal baterainya masih penuh sih. Tadi baterainya kita ukur sekilas udah jauh di atas 100 km sebenarnya range-nya. Nah, ntar Mas, itu kan Mas dari simulator motor udah jadi motor asli. Tapi emang dari awal niat pengennya bikin yang elektrik. Kenapa bisa tiba-tiba kepikiran, udah kita bikin yang elektrik? Soalnya sebelum saya memilih elektrik atau mesin, saya kan sudah terbiasa ini juga dulu sedikit main radio kontrol. No RC, ya. Itu kan sederhana sebetulnya kan, cuma controller, baterai, motor, terus sasis, udah. Ya. Berbeda dengan motor fosil, bensin, pakai bensin itu kan komponennya onderdilnya kan lebih banyak kalau yang bensin. Nah, saya kepikiran itu terus lihat-lihat tuh di YouTube gimana DIY-nya. Nyata banyak. Ya itu saya nonton banyak itu, belajar sedikit-sedikit gitu. Sampai akhirnya terus memutuskan motor, terus ketersediaan barangnya juga sangat mudah di toko online. Banyak, udah gampang di sini. Saya searching dulu gitu. Wah, ini udah semua nih gitu. Ini Mas, sebenarnya tuh tadi gua salutnya kan, karena ya ini kita lihat ini desainnya yang tadi kita coba ya. Ini kan gila banyak komponen dan semua akrilik. Itu yang sebenarnya bikin saya kaget Strumers, karena saya pikir tadi hanya sebagian yang akrilik. Jadi ternyata benar dari sasis depan, sasis utama, tempat megang segitiga,
itu sampai belakang, bahkan sebenarnya swing arm pun sudah ada yang full akrilik. Nah, seperti tadi saya bilang sebelumnya pas nyobain, ini bisa jadi motor pertama di dunia yang full akrilik. Yang jelas di Indonesia udah pasti pertama, mungkin Asia kali ya ini. Jadi luar biasa lah, orang sebuah bahan yang orang nggak nyangka. Ya, tapi tentu Mas Aris ketika proses bikin pasang powertrain elektriknya, ya emang pasti banyak ini nggak R&D-nya, nggak nyoba-nyobain cocok apa enggak? Alhamdulillah tidak terlalu, soalnya sebelum saya merakit itu saya sudah beli semua Materialnya, barang elektroniknya, komponennya, ya, komponennya, partsnya gitu. Jadi saya ukur satu-satu, saya bikin 3D-nya, terus saya desain. Jadi pas merakit itu tidak banyak yang lari gitu. Nah, ini sebenarnya menarik nih. Berarti prosesnya Mas Haris di sini itu didesain per bagian dulu nih, komponen-komponen nih kan. Ya ini bisa kita lihat dari bagian sasis nih ada berapa bagian kan, itu baut-bautnya ada berapa, sampai dudukan baterai. Itu dari sini Mas udah desain dari sini, terus baru dijadiin barang aslinya, di apa, akriliknya dipotong apa? Setelah ini kan sudah jadi desain, terus saya bikin polanya. Oke. Jadi kan ininya, ukuran akrilik itu kan ukuran triplex ya, 120 kali 240. Saya bikin polanya. Jadi saya tata sedemikian rupa biar efisien, jadi tidak banyak material yang terbuang. Saya jadikan file pola, saya kirim ke tempat pemotongan. Terus dikirim juga. Jadi saya tidak perlu ke sana. Jadi murni online. Jadi knockdown terus online ya. Online. Jadi saya nggak ketemu orangnya. Ya, jadi kepikiran gitu lagi, kalau orang ada yang pengen punya ini, gimana dia kontak Mas Haris via HM Engineering atau emang ini sudah ada, orang sudah boleh kalau ada yang mau beli apa gimana nih? So far sih ini kalau ada yang minat ya saya tinggal buatkan. Tinggal kontak. Kalau misalnya kan luar negeri misalnya, terus saya tinggal cari tempat pemotongan akrilik di negara sana. Saya kirim filenya ke sana. Nanti saya kirim sasisnya ini ke rumah dia gitu. Yang tinggal mereka rakit. Iya, tinggal mereka rakit. Tapi hal itu tentu bisa juga dong di sini. Bisa juga. Misalnya di luar pulau yang ongkirnya mahal atau berat, ya itu bisa. Berarti si apa ya? Ya ini sebenarnya masuk akal aja karena ini relatif gampang diketemu ininya, komponen elektrikalnya sama suspensi, ban velg, standar Ninja 250 ya, yang karbu ya. Betul. Wah ini apa tadi seperti kita ngobrol industri 4.0. Ya. Jadi gini Mas Farhan, saya sengaja merancang ini. Proses produksi itu sependek mungkin. Sangat efisien, ya. Betul. Harus sependek mungkin. Kalau ingin cepat ya, bukan mass tapi custom tapi cepat. Betul. Gitu. Berarti tidak tertutup juga kalau ada orang punya, ya saya dia punya budget, cocok budgetnya, dia pengen minta, saya mau ininya agak begini. Iya, bisa sangat customizable ya. Bahkan warna akrilik pun bisa. Oh emang ada warnanya bisa? Bisa. Maksudnya tapi warna transparan jauh apa enggak? Lebih mahal. 1,5 kali lipat kalau pesan, dan harus banyak. Yang misalnya warna merah gitu, akrilik merah, agak tinted ya istilahnya. Itu bisa. Tapi masih tembus pandang, cuma merah. Bisa. Soalnya kalau warna solid doang, kasih ke saya aja, saya pilokin aja. Ya lebih gampang. Tapi kalau itu ya mahal. Pilihan warnanya berarti banyak ya, tinggal sesuai ininya pabrik. Betul. Wah, cakep. Nah, terus seperti itu tadi Setrumers. Tadi sempat saya singgung speknya.
Dia baterai 72 volt, 50 Ah, LFP, dinamo QS 3 kW, kontrolnya Votol 150 ampere. Dan kalau kita hitung baterai, kita hitung di atas kertas, dia jatuhnya sekitar 3,5 kWh. Kalau kita hitung lagi, kalau bawa motornya irit, itu di atas 100 km, mungkin 100 sampai 140 km untuk jarak tempuh. Kalau bawanya pelan tanpa beban dan bawanya cocok. Cuma rasa saya sih di atas 100 km sih gampang dengan spek yang sekarang. Dan tenaganya lebih dari cukup kalau hanya untuk di jalan raya biasa. Ini gimana ya? Kalau ketemu setara sama maxi scooter sih lewat. Dari nyobain sekilas enak. Apalagi mungkin karena baterainya sekarang udah gede ya, 50 ampere. Nah, ini kan yang kita cobain di situ. Yang di luar tadi, yang itu apa? Nah, ini sih lebih keren, Mas. Ini penerusnya. Oh, ini penerusnya. Ya, kan saya belajar ilmu ninja nih. Ya istilahnya jadi ninja. Iya. Ini belajar ilmu ninja. Saya untuk pertama memang saya tidak berani dari awal, dari nol. Kan saya bukan ahli betul. di bidang bikin sasis motor yang enak, posisi riding position yang enak kan. Itu sebenarnya ada resep tersendiri kan setiap pabrikan kan. Jadi tidak ngasal juga. Nah, kan karena sudah tahu ukuran Ninja, terus apa dari ukuran Ninja 250. Nah, saya pikir wah, ini sebetulnya bisa dibikin, ini materialnya bisa lebih sedikit. Oh. Ya. Iya, karena udah ngerti bikin ininya, dibikin. Menurut saya itu kalau motor listrik seharusnya memang dirancang memang untuk motor listrik, bukan konversi. Harusnya bisa lebih efisien gitu. Untuk pemakaian materialnya juga maupun untuk efisiensinya. Harusnya bisa lebih efisiensi secara material dan tenaga. Ini sih. Nah, di sini saya sederhanakan, lebih sederhana lagi untuk pemakaian. Tapi ini sih lebih sangar ya. Nah, ini memang saya pengen performa yang lebih dari speknya yang lebih tinggi pertama. Ya. Wah, ini sih muscle bike nih. Baterainya sih juga kelihatan space-nya gede. Apa jangan-jangan ini yang mau dipakai ke Labuan Bajo? Nah, ini hasil. Jadi sebelum saya menentukan warna ya. Ini keren nih. Sebelum menentukan warna parts-partsnya, saya simulasikan dulu untuk ini ya, padanan warnanya. Jadi biar lebih keren sih nih. Keren banget. Nah, mungkin Stromers kalau ada yang minat mengetahui lebih dalam, bisa lihat IG-nya HM Engineering atau bisa langsung kontak mereka via IG. Nanti kita kasih linknya. Nah, rasanya nih yang dilakukan Mas Haris ini itu semacam evolusi lah di dunia industri sepeda motor, dari segi bahan pakai akrilik dan dari segi produksinya juga sangat luar biasa efisien. Nah, apalagi ini ada di dunia EV yang sekarang lagi digalak-galakin ya. Kami sih berharap Mas Haris ini bakal dinotis oleh para pejabat negara, karena ini rasanya ini bisa membawa dunia otomotif atau dunia EV kita selangkah lebih maju, betul-betul revolusioner. Oke, Stromers, seperti biasa kalau ada pertanyaan ke saya atau ke Mas Haris langsung ke IG-nya mereka. Langsung bisa komen di video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, bye.